wabarakatuh. Salam sapa untuk sahabat, keluarga, bapak dan ibu dosen, serta teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Dede Rahmatullah. Saya dipanggil Dede. Nama kecil saya Dede juga, tapi teman-teman saya bisa saya panggil Dix. Saya berasal dari salah satu kota di mana kota itu terkenal dengan kota hujan, yaitu kota Bogor. Saya lahir di sana dan besar di sana sampai saya menuntut ilmu hingga hingga kelas menengah atas. Saya tumbuh dalam sebuah keluarga kecil yang sangat bahagia. Kedua orang tua saya yang bermata pencaharian sebagai PNS, dan saya memiliki satu orang kakak dan satu orang adik. Semenjak lulus SMA, saya sudah harus tinggal sendiri, merantau, dan mengejar cita-cita saya demi ibu terutama. Tapi ibu saya sudah meninggal. Dengan bekal niat yang ada ini, saya memiliki untuk bekerja sambil kuliah. Tapi ada keraguan dalam hati saya, apa saya mampu melakukan dua hal itu, bekerja sambil kuliah? Apa ada sebuah lembaga yang menerima seseorang karyawan menjadi mahasiswa? Saya mulai bertanya-tanya dan mencari informasi tentang universitas yang menyediakan kelas karyawan. Alhamdulillah, ternyata berkat informasi dari seorang teman, saya menemukan perkuliahan dan diajak untuk belajar di Universitas Hikmi Rizky Bekasi. Hikmi Rizky Bekasi adalah sebuah lembaga pendidikan yang terletak di Jalan Yos Sudarso, Plaza Cikarang, Blok A 4 sampai A5, Cikarang Kota, belakang SGC, serta Blok Cikarang. Di Hikmi Rizky menyediakan perkuliahan untuk para karyawan. Ada 2 kelas perkuliahan. Dan tidak panjang lebar, saya akan langsung mulai ke materi. Materi yang saya bawakan adalah tentang agama dan etika Islam. Sebelum kita mulai ke materi, alangkah baiknya kita membaca doa dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, next, metode pembelajaran Islam. Satu, beragama harus dengan ilmu, bukan dengan kira-kira. Jadi beragama, yang dimaksud beragama harus dengan ilmu itu jadi seperti menulis atau mencoret tulisan di atas batu, bukannya dengan mengira-ngira seperti mengira-ngira waktu yang akan datang. Next, selanjutnya, beragama tidak atas mayoritas, atau mayoritas tidak menjamin orisinilitas.
jadi tidak menjamin dengan keasliannya. Ya, next selanjutnya. Beragama tidak boleh atas dasar keturunan atau warisan leluhur. Dan sudah dijelaskan juga dalam surat Al-Baqarah ayat 170. Next selanjutnya. Beragama tidak atas dasar figur. Next selanjutnya. Rasionalitas dalam beragama. Dalam mempelajari Islam tidak bisa hanya menggunakan pendekatan, tetapi karena rasio memiliki keterbatasan, tetapi perlu adanya keterlibatan dan fakta. Next selanjutnya. Keimanan dalam hal ini paling tidak ada 4 kategori ilmu, yaitu 1. Ainul yakin, sebenarnya dibuktikan secara empirik melalui eksperimen. Sumbernya adalah panca indera. Next selanjutnya. Rasional atau ilmu yakin, kebenarannya ditentukan oleh hubungan sebab akibat sumbernya. Next selanjutnya. Hakikul takin, kebenarannya ditentukan oleh hal-hal di luar rasio. Sumbernya adalah dalam hati. Jadi hati banyak berperan juga dalam hal agama kereligiusan. Ya, next selanjutnya. Nomor 4. Sumbernya adalah dalil ruh atau gaib. Next selanjutnya. Konsep ketuhanan dalam Islam. Siapakah Tuhan itu? Ya, Tuhan ialah sesuatu yang dipentingkan dan dianggap penting oleh semua umat manusia, sehingga manusia merelakan dirinya dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejarah pemikiran tentang Tuhan dalam pemikiran barat, teori revolusi yang disebutkan oleh Max Muller dan E.B. Taylor tahun 1877, adanya proses dari kepercayaan yang amat sederhana lama-kelamaan meningkat menjadi sempurna. Prosesnya sebagai berikut. 1. Dinamisme. 2. Animisme. 3. Politisme. 4. Hedontisme. 5. Monotisme. Nah, teori ini ditentang oleh Andre Lang pada tahun 1898 yang menekankan adanya monotisme dalam masyarakat. Monotisme dalam masyarakat primitif. Dan selanjutnya
sarjana agama agama barat menentang teori ini. Menurut mereka, ide tentang Tuhan tidak datang secara evolusi tetapi dengan adanya wahyu. Next, selanjutnya pemikiran umat Islam. Pemikiran terhadap Tuhan di kalangan umat Islam atau Muslim timbul sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW. Secara garis besarnya terdiri dari orang Islam yang berbuat dosa besar, tidak kafir dan tidak mukmin. Ia berada di antara posisi mukmin dan kafir. Next, selanjutnya Qadariyah. Qadariyah adalah manusia mempunyai kebebasan dalam berkehendak dan berbuat. Manusia sendiri yang menghendaki apakah ia akan kafir atau mukmin. Dan selanjutnya Jabariyah. Manusia tidak mempunyai kebebasan dalam berkehendak dan berbuat. Semua tingkah laku manusia ditentukan dan dipaksa oleh Tuhan. Dan selanjutnya Asy'ariyah dan Mu'tazilah. Pendapat kedua aliran ini berbeda di antara Qadariyah dan Jabariyah. Next, selanjutnya pada prinsipnya aliran-aliran di atas tidak bertentangan dengan ajaran dasar agama Islam. Umat Islam yang memilih aliran mana saja sebagai teknologi yang dianutnya tidak menyebabkan ia keluar dari Muslim atau Islam. Ya, selanjutnya ke menu pembahasan yang lain. Tuhan menurut ajaran Islam. Tuhan dalam konsep Al-Quran adalah Allah. Tentang Tuhan yang diberikan kepada para nabi Muhammad melewati wahyu. Menurut informasi Al-Quran, sebutan yang benar bagi Tuhan yang benar-benar Tuhan adalah Allah, dan kemahaesaan Allah tidak melampaui teori evolusi, melainkan dari wahyu yang datang dari Allah melalui malaikat Jibril. Dan selanjutnya pembuktian keesaan Allah, konsep tauhid. Dalam munasabah surat Al-Fatihah dan Anas. Di sini surat Al-Fatihah dan Anas dan musabahahnya. Next, selanjutnya dalil-dalil pembuktian adanya Tuhan. Keberadaan alam, adanya alam dan organismenya yang diciptakan oleh Allah, dan sesuatu kekuatan yang telah menciptakannya, sesuatu akal yang tidak ada batasnya. Jika percaya tentang dalam manusia, maka secara logika harus percaya tentang adanya ciptaan alam, yaitu Allah. Pendekatan ilmu fisika seperti bintang, planet,
dan matahari dan bulan yang telah terciptakan dan berputar sesuai pada porosnya. Next, selanjutnya pendekatan ilmu astronomi. Next, selanjutnya hakikat manusia menurut Islam. Selanjutnya hakikat manusia menurut Islam. Next, konsep manusia dalam berbagai perspektif. Menurut ilmu pengetahuan asal-usul manusia secara fisik tidak bisa dipisahkan dari teori tentang evolusi. Teori ini dikemukakan pertama kali oleh Charles Darwin pada abad ke-19. Evolusi manusia menurut ahli paleontologi dapat dibagi menjadi 4 kelompok. 1. Tingkat pramanusia. Fosilnya ditemukan di Johannesburg pada tahun 1924. Tingkat nomor 2, tingkat manusia kera. Fosilnya ditemukan di Solo pada tahun 1891. Manusia purba, yaitu tahap yang lebih dekat kepada manusia modern. Walaupun spesiesnya masih bisa dibedakan, fosilnya ditemukan di daerah Solo. Next, selanjutnya manusia modern, Homo sapiens, yang telah pandai berpikir menggunakan otak dan nalarnya. Next, selanjutnya penganut teori psikoanalisis manusia sebagai Homo volens, manusia berkeinginan. Next, selanjutnya penganut teori manusia sebagai Homo merhensis, manusia mesin. Penganut teori kognitif manusia sebagai Homo sapiens, manusia berpikir. Next dan selanjutnya penganut teori humanisme manusia sebagai Homo ludens. Manusia bermain dan lain-lain. Menurut Al-Quran, asal-usul manusia tidak terlepas dari figur Adam. Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah dari segumpal tanah, dan Siti Hawa yang diciptakan dari tulang rusuk Adam. Konsep manusia juga dipahami melalui kata-kata yang dikemukakan dalam Al-Quran yang menunjukkan pada makna manusia, yaitu bashar, manusia sebagai bashar, makhluk biologis, tunduk pada takdir Allah sama dengan makhluk lain. Insan, manusia sebagai insan, makhluk psikologis. Anas, manusia sebagai manusia, makhluk sosial, bertalian dengan hembusan roh yang ditiupkan oleh Allah. Dan selanjutnya, di samping tubuh manusia yang memiliki potensi yang bersifat fisik,
Ruh manusia juga memiliki sifat potensial berupa akal dan pikiran. Next, selanjutnya, tanggung jawab manusia sebagai hamba khalifah Allah. Manusia berperan sebagai hamba Allah. Seseorang hamba Allah harus taat kepada perintah Allah. Di samping itu, manusia juga berperan sebagai pemimpin untuk mengelola dan memelihara alam. Selanjutnya, agar dapat menunaikan suatu khalifah dengan baik, Allah telah mengajarkan kepada manusia kebenaran dalam segala ciptaannya, dan melalui pemahaman serta terkandung dalam ciptaannya, manusia dapat menyesuaikan konsep-konsep serta melakukan rekayasa membentuk wujud baru dalam alam kebudayaan. Dan selanjutnya, kekuasaan manusia sebagai khalifah Allah dibatasi oleh aturan dan ketentuan yang telah digariskan oleh yang diwakilkannya, dan Allah memerintahkan menjauhi larangannya dan mengikuti aturannya. Dan selanjutnya, fase kehidupan manusia. Manusia mengalami hidup di dalam alam, yakni 5 fase. 1. Alam ruh, 2. Alam rahim, 3. Alam dunia, dan 4. Alam kubur, dan kelima alam akhirat. Next. Selanjutnya, Islam sebagai tatanan hidup holistik. Din al-Islam. Din berasal dari kata dana yadinu dinan, tatanan sistem tata cara hidup. Islam berasal dari kata aslama, tunduk, patuh, dan berserah diri. Secara etimologi, Islam adalah agama yang ajarannya diturunkan Allah SWT kepada manusia melalui rasul-rasulnya sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Next, selanjutnya, Din al-Islam sebagai tatanan hidup meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan, dari masalah ritual sampai kepada masalah muamalah. Next, selanjutnya, secara umum din terbagi dua: din al-Islam, kelompok muslim atau Huda; din Ghair al-Islam, kelompok kafir atau Dahlin, dan dijelaskan dalam surat Muhammad ayat 1-3. Next, selanjutnya, pilar-pilar din al-Islam. Ada 3 unsur utama dalam ajaran Islam, yakni kaidah, syariah, dan akhlak. Akidah atau keimanan, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan atau aspek radial. 2. Syariah atau aspek norma, yaitu ajaran yang mengatur perilaku seseorang memeluk agama Islam. 3. Akhlak atau aspek bipolar, gambaran tentang perilaku yang seyogyanya dimiliki seseorang muslim. Akidah, syariah, dan akhlak adalah 3 hal yang tidak bisa dipisahkan dari pribadi seorang muslim. Akidah adalah dasar keyakinan yang mendorong penerimaan syariat Islam secara utuh. Jika syarat telah dilaksanakan berdasarkan akidah, akan lahir bentuk-bentuk tingkah laku yang baik. Next, selanjutnya, di sini adalah bagan
bagan Islam, akidah, syariah, dan akhlak dibagi menjadi 3. Syariah terbagi menjadi 3, ideologi, politik, ekonomi, dan akhlak dibagi menjadi 2, sosial dan budaya. Next, selanjutnya. Dalam bagan ini tampak bahwa integralitas akidah, syariah, dan akhlak mengisyaratkan bahwa seseorang muslim harus meletakkan seluruh dimensi hidupnya dalam kerangka Islam. Next, selanjutnya, hubungan antara hukum alam dan hukum Al-Quran. Dalam Islam, aturan Allah ada 2 kategori. 1, hukum alam, sifatnya gairul matluwi, tidak tertulis. Hukum agama, hukum Al-Qur'aniyah, sifatnya mathalui, tertulis. Semua hukum Allah ini sama-sama bersifat absolut, memiliki sifat yang sama, yakni pasti, objektif, tetap, dan perbedaannya dalam hal time response, relaksasi waktu, relaksasi atau akibat hukum Quraniyah jauh lebih cepat daripada hukum Quraniyah. Next, selanjutnya, kedudukan akal dalam memahami Islam. Akal sangat diperlukan dalam memahami Islam. Namun mengenai penggunaannya, para tokoh memikirkan Islam berbeda-beda corak pemikirannya. Paling tidak ada 4 corak, yaitu 1. Mencampurkan antara budaya lokal dengan agama, terikat tentang teks, kurang memperhatikan konteks. 3. Rasional kontekstual, memperhatikan teks dan konteks secara bersama. 4. Rasional liberal, tidak terikat teks. Dari perbedaan inilah lahir paham dan aliran keagamaan dalam Islam. Next, selanjutnya, sumber ajaran Islam. Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam. Ya, next, selanjutnya, pengertian dan nama Al-Quran. Selanjutnya, pengertian. Secara terminologis, Al-Quran adalah kalimullah yang diturunkan kepada Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, tertulis dalam mushaf dan sampai kepada manusia secara mutawatir. Membacanya bernilai ibadah, diawali dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Next, selanjutnya, nama-nama Al-Quran. Al-Quran. Kata Al-Quran sebagai nama kitab suci ini terdapat dalam surat Al-Hasyr ayat 21. Al-Furqan yang artinya pembeda. Potong. Al-Kitab artinya tulisan atau yang ditulis. Az-Zikra artinya pengingat. Fungsi Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai sumber ajaran Islam, sebagai peringatan dan petunjuk dalam kehidupan. Next, selanjutnya, pengkodifikasian Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Setiap ayat Al-Quran yang diturunkan langsung dihafalkan oleh Nabi dan diajarkan kepada sahabat, serta dihafalkan pula oleh para sahabat. Pada masa Rasul, para sahabat yang pandai menulis sudah menuliskan ayat yang diturunkan pada alat tulis yang mereka
miliki, kemudian disimpan di rumah Rasul. Pada masa Khalifah Abu Bakar Asy-Siddiq, beliau memerintahkan beberapa sahabat untuk menulis dan membukukannya. Setelah disusun, mushaf itu disimpan oleh Abu Bakar hingga wafat, kemudian dipegang oleh Umar bin Khattab. Setelah Umar bin Khattab wafat, disimpan oleh Hafsah binti Umar. Dan selanjutnya, pada masa Khalifah Utsman bin Affan, terjadi penyalinan kembali dan pengadaan mushafa Al-Quran yang ditulis pada masa Utsman tersebut, yang dikenal dengan mushafa Utsman, menjadi rujukan bagi penulis mushafa selanjutnya dan tersebar ke seluruh dunia Islam sampai sekarang. Dan selanjutnya, kandungan Al-Quran. Al-Quran terdiri atas 114 surah dan 6.666 ayat dan 77.439 kata dan 3.223.15 huruf. Kelengkapan Al-Quran diterangkan dalam surat Al-An'am. Secara umum, kandungan Al-Quran terdiri atas pokok-pokok keyakinan atau keimanan, akaidah, pokok-pokok aturan atau hukum, syariat, pokok-pokok pengabdian kepada Allah atau ibadah, tata cara hubungan antara sesama manusia, muamalah. Nomor 5, pokok-pokok aturan tingkah laku akhlak. Dan nomor 6, sejarah para nabi dan umat terdahulu. Nomor 7, dasar-dasar ilmu pengetahuan. Dan selanjutnya, pesona, kemujizatan, keistimewaan Al-Quran. Keistimewaan Al-Quran secara umum adalah Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab yang sempurna. Al-Quran menembus seluruh waktu, tempat, dan sasaran, seperti dalam surat Al-A'raf. Al-Quran sumber informasi tentang Tuhan, Rasul, dan alam gaib. Al-Quran merupakan naskah asli yang terjaga. Penafsiran Al-Quran dilihat dari caranya, tafsir tahlil dan tafsir madih. Dilihat dari pendekatan tafsir al-masyhur, tafsir bi al-maqul, ar-rai, sunnah atau hadis sebagai sumber ajaran Islam. Pengertian: menurut terminologi Islam, sunnah adalah perbuatan dan perkataan dan takdir. Ketepatan persetujuan Nabi SAW, sunnah dapat dibagi menjadi 3, yaitu sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah tarbiyah. Kedudukan dan fungsi sunnah terhadap Al-Quran. Sunnah menempati sumber norma ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Keharusan mengikuti sunnah Rasulullah terdapat pada Al-Quran surat Muhammad. Kedudukan dan fungsi sunnah terhadap Al-Quran antara lain: 1. Sunnah menggunakan hukum yang ditetapkan Al-Quran. 2. Sunnah merinci pernyataan Al-Quran yang bersifat global. 3. Sunnah membatasi kemutlakan yang dinyatakan oleh Allah.
4. Sunnah memberi pengecualian pada pernyataan Al-Quran yang bersifat umum. Sunnah menetapkan hukum baru yang tidak ditetapkan oleh Al-Quran. Dan selanjutnya, istilah-istilah dalam ilmu hadis. Sunnah adalah rangkaian para periwayat yang menukilkan hadis secara berkesinambungan dari yang satu kepada yang lain sehingga sampai kepada periwayat terakhir. Ya, selanjutnya, matana adalah isi yang terdapat dalam hadis itu sendiri. Nomor 3, rawi adalah orang yang menerima suatu hadis dan menyampaikannya kepada orang lain. Sejarah penulisan dan kodifikasi hadis. Sejarah penulisan dan kodifikasi hadis semasa hidup Rasulullah SAW. Hadis masih berupa ucapan dan perbuatan Nabi yang didengar dan disaksikan langsung oleh para sahabat. Penulisan hadis belum lumrah ketika itu. Dan selanjutnya, setelah Rasul wafat, pada periode sahabat, pemerintahan terhadap pencarian dan penyebaran hadis ke segenap daerah Islam mulai tumbuh, tetapi pada masa itu pun penyampaian hadis masih berupa riwayat lisan. Dan selanjutnya, ide pengumpulan dan penulisan hadis baru muncul pada masa pemerintahan Bani Umayyah, yaitu ketika Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai khalifah pada awal abad kedua Hijriah. Dan selanjutnya, macam-macam hadis. Dari segi jumlah orang yang meriwayatkannya, hadis dibagi 3 macam. Hadis mutawatir, hadis masyhur, dan hadis ahad. Dari segi kualitas, macam-macam hadis terdiri atas hadis syahih, hadis yang sanadnya tidak terputus, diriwayatkan oleh orang yang adil, sempurna ingatannya. Dan selanjutnya, hadis hasan adalah hadis yang memenuhi syarat hadis sahih, tetapi orang yang meriwayatkannya kurang kuat ingatannya atau kurang baik hafalannya. Nomor 3, hadis dhaif adalah hadis yang tidak lengkap syaratnya atau tidak memiliki syarat yang terdapat dalam hadis sahih dan hadis hasan. Next, selanjutnya, hadis maudhu, suatu perkataan orang yang dikatakan sebagai sabda Nabi atau suatu perbuatan tertentu yang disebutkan sebagai perbuatan Nabi, padahal Nabi tidak pernah mengajarkannya. Dan selanjutnya, motif-motif pembuatan hadis palsu, diantaranya
karena politik dan kepemimpinan, fanatisme, golongan, dan bahasa, kejahatan untuk sengaja mengotori ajaran Islam, dorongan untuk berbuat baik tetapi bodoh tentang agama, sosial, fikih, dan pendapat dalam ilmu kalam, kesehatan, sejarah, dan lain-lain. Ciri-ciri hadis palsu antara lain pengakuan perbuatannya, perawinya sudah terkenal sebagai pembuat hadis palsu, bertentangan dengan akal pikiran yang sehat. Nomor 4, bertentangan dengan ketentuan agama atau kaidah. Dan selanjutnya, bertentangan dengan ketentuan agama yang sudah hakiki, mengandung obral pahala dengan amal yang sangat sederhana. Next, selanjutnya, mengandung kultus individu. Dan selanjutnya, bertentangan dengan fakta, sejarah, dan lain-lain. Ijtihad sebagai sumber ajaran Islam. Pengertian dan kedudukan ijtihad adalah atau dalam Islam, ijtihad berarti menggunakan seluruh kesanggupan berpikir untuk menetapkan suatu keputusan hukum tertentu dengan jalan mengeluarkan hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Kedudukannya sebagai sumber hukum Islam ketiga setelah Al-Quran dan Sunnah. Ya, hanya segini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Dan mudah-mudahan di angkatan mahasiswa angkatan 28 ini mudah-mudahan lulus dan menjadi wisuda semua. dan Universitas Hikmi Rizkyana ini mudah-mudahan maju dan berkembang secara pesat dengan cara prestasi dan kreativitas mahasiswa sendiri. Dan buat adik kelas yang lainnya, terus semangat, raih cita-cita kalian. Dan untuk para dosen, saya berterima kasih yang sangat terima kasih saya ucapkan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kali waktu. Dan saya ucapkan terima kasih. Dan sekali lagi mohon dimaafkan jika ada kata-kata yang kurang berkesan dari mulut saya minta maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.